Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Irawan, NIM saya 2010-2030, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal pertama, yaitu judulnya Pembangunan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Kota Palembang dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik. Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik didasarkan pada fakta rendahnya kinerja pelayanan publik sebagaimana ditunjukkan oleh pelayanan yang tidak efektif, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada harapan masyarakat. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu mengapa kinerja pelayanan publik di Kota Palembang belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, dan bagaimana pembangunan kapasitas birokrasi pemerintah Kota Palembang mampu mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat dalam kinerja pelayanan publik disebabkan karena ada keterbatasan dalam kapasitas birokrasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lemahnya politika will pimpinan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan adanya faktor endowment yang menghambat. Kinerja pelayanan publik di Kota Palembang belum memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas birokrasi pemerintah Kota Palembang yang berkaitan dengan kapasitas individu, kapasitas organisasi, dan kapasitas sistem. Selain itu juga disebabkan oleh rendahnya political will pimpinan, lemahnya peran serta masyarakat, dan adanya faktor endowment yang menghambat. Pembangunan kapasitas birokrasi yang meliputi pembangunan kapasitas individu, kapasitas organisasi, dan kapasitas sistem mampu mendorong memperbaiki praktik penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota Palembang. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari jurnal pertama saya. Kepada Danda Saputra, apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara Riki Irawan. Pertanyaannya, apakah menurut Anda pelayanan publik di Kota Palembang sudah memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat? Baik, terima kasih. Menurut saya, pelayanan publik di Kota Palembang belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dikarenakan rendahnya kinerja pelayanan publik di Kota Palembang yang tidak efektif, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada harapan masyarakat. Hal ini yang membuat tidak dapat mendapatkan hendaknya pendapatan masyarakat di Kota Palembang. Apakah jelas, Anda? Jelas. Baik, saya akan memberikan pertanyaan yang kedua. Mengapa pemerintah Kota Palembang memerlukan reformasi birokrasi? Tolong jelaskan. Baik, menurut saya karena rendahnya kinerja pelayanan publik di pemerintah Kota Palembang sehingga pemerintah Kota Palembang membangun kapasitas birokrasi agar supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Baik, saya akan melanjutkan jurnal yang kedua saya, yaitu judulnya Peran Birokrasi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada kondisi dan fakta yang belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan aparatur pemerintah dalam menanggapi terjadinya perubahan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai akibat perkembangan dan kemajuan iptek. Adanya kecenderungan yang melekat di dalam birokrasi, yakni kurang diperhatikannya asas keterjangkauan dan pemerataan dalam pelayanan publik, padahal secara normatif
birokrasi seharusnya memihak kepada golongan miskin. Oleh karena itu, birokrasi seharusnya memihak kepada golongan miskin, dituntut untuk mengutamakan kemanfaatan daripada hasil dan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang kedua saya. Kepada Danda, apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan memberikan pertanyaan dari jurnal yang Anda sebutkan. Siapakah yang membentuk birokrasi? Tolong Anda jelaskan. Baik, terima kasih. Birokrasi dibentuk oleh pemerintah, gunanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu, birokrasi berkedudukan sebagai organ yang mengorganisir administrasi negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan pelayanan publik. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaannya? Masih ada. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Coba Anda jelaskan fungsi birokrasi bagi masyarakat. Baik. Fungsi birokrasi bagi masyarakat tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai pelayanan publik. Contohnya seperti pangan, pakaian, dan hal-hal lainnya. Tanpa birokrasi, kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi. Terima kasih. Apakah masih ada? Baik, masih ada pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Tolong Anda jelaskan. Baik. Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik pemerintah swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan, Dana? Baik, ini pertanyaan yang terakhir untuk Saudara Riki Irawan. Sebutkan kecenderungan yang melekat di dalam birokrasi. Kecenderungan yang melekat di dalam birokrasi yakni kurang diperhatikannya asas keterjangkauan dan pemerataan dalam pelayanan publik. Padahal secara normatif birokrasi seharusnya memihak kepada golongan miskin. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah dituntut untuk mengutamakan kemanfaatan daripada hasil dan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan, Danda? Baik, sudah cukup untuk Saudara Riki Irawan. Baik, terima kasih. Itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danda Saputra, NIM 2010-2040, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya buat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa patologi birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Makassar dapat ditetapkan melalui penggabungan konsep Parabolic Theory of Burea Turesi Jaiden dengan faktor-faktor yang menyebabkan patologi. Berdasarkan observasi peneliti, patologi yang terjadi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan atau IMB, yaitu yang pertama, terhambatnya perubahan kreativitas dan inovasi dalam pelayanan maupun kehidupan birokrasi sendiri sebagai akibat dari minimnya anggaran yang diberikan dan adanya aturan yang saling tumpang tindih. Dan yang kedua, ketergantungan antar birokrasi sehingga terjadi ketidakpastian dalam penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh komunikasi yang kurang koordinir dengan baik antara DPM PTSP dengan Dinas Tata Ruang Makassar. Untuk meminimalisir terjadinya patologi dalam pelayanan IMB, memang dibutuhkan komitmen, konsistensi dan koordinasi yang baik antara pegawai maupun antar birokrasi, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
Kewenangan diskresi yang diamankan oleh undang-undang dapat membantu DPMPTSP untuk mencari alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, misalnya melalui lelang. Selain itu, untuk mengurangi dampak dari proses penerbitan izin yang berlarut-larut, DPMPTSP dapat melakukan pengurangan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kota Makassar. Misalnya menyampaikan kepada masyarakat untuk mengajukan ulang berkas permohonan IMB-nya kepada DPMPTSP sehingga dapat segera diproses oleh instansi tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari jurnal saya yang pertama. Apakah saudara Riki Irawan ada pertanyaan? Baik, izin memberi pertanyaan. Yang pertama, jelaskan peran birokrasi publik menurut Anda. Dan birokrasi publik adalah melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Baik, masih ada. Jelaskan tanggung jawab dari birokrasi publik. Birokrasi publik memiliki tanggung jawab dalam penyediaan public service dan public affairs secara efisien dan efektif bagi masyarakat. Baik, izin bertanya lagi. Bagaimana caranya reformasi birokrasi mengembangkan ekonomi sebuah negara? Saya menjawab dari pertanyaan Irawan. Yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan reformasi birokrasi, khususnya di pelayanan publik yang dilakukan di sektor ekonomi atau bisnis. Baik, Baik, itu saja yang saya dapatkan dari jurnal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang pertama saya. Saya akan menjelaskan jurnal yang kedua saya. Vietnam merupakan negara berkembang dengan ekonomi yang cukup besar, dengan GDP-nya sendiri didorong dari sektor investasi dan industri yang terus meningkat. Menurut World Bank di situs Ease of Doing Business, Vietnam merupakan negara yang cukup berkembang dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan, khususnya pelayanan dalam hal membuka bisnis atau starting a business. Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia, Vietnam memiliki keunggulan tersendiri, yaitu dari segi biaya dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia, Vietnam lebih unggul karena membutuhkan instansi yang lebih sedikit daripada Indonesia. Sehingga dari variabel di atas membuat negara Vietnam memiliki pertumbuhan PDB dan ranking Ease of Doing Business yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari jurnal yang kedua saya. Apakah ada pertanyaan dari saudara Riki Irawan? Baik, izin bertanya untuk zona yang kedua Anda. Coba Anda jelaskan, sebutkan 10 indikator yang World Bank gunakan untuk mengukur kemudahan berbisnis di sebuah negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riki Irawan. Yang pertama itu ada starting a business. Yang kedua ada dealing with construction permit. Yang ketiga ada getting electricity. Yang keempat ada registering property. Yang kelima ada getting credit. Yang keenam itu ada protecting minority investor. Yang ketujuh ada paying taxes. Yang kedelapan trading across border. Yang kesembilan enforcing contract. Dan yang terakhir ada resolving insolvency. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan starting a business? Starting a business merupakan indikator yang mengukur bagaimana tahapan-tahapan dari warga negara untuk memulai sebuah bisnis. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Apakah masih ada pertanyaan? Izin pertanyaan untuk yang terakhir.
Sebutkan beberapa indikator yang mengukur starting a business. Baik, saya akan menjawab dari saudara Riki Irawan. Indikatornya adalah yang pertama itu adalah jumlah prosedur atau tahapan untuk meresmikan sebuah perusahaan dengan rincian yang dihitung dengan jumlah tahapannya. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap prosedur berdasarkan jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur tersebut. Dan yang terakhir, biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah prosedur itu. Baik, itu saja jawaban yang dari saya. Baik, terima kasih. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja battle critical thinking kita. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.